Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang Syiah itu mengidolakan Husain, padahal cucu Nabi dari Fatimah itu ada dua dari tangan Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan dan Husain. Kenapa Hasan tak disebut-sebut oleh orang Syiah? Kenapa orang Syiah mengidolakan Husain? Kalau bapa umrah, saya pernah ketika umrah kebetulan berada di samping rombongan Syiah. Apa yang mereka sebutkan ketika mereka melakukan setelah mengambil ihramnya, mereka mulai talbiyah dengan kalimat labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, bukan Allahumma labbaik Allahumma labbaik, labbaika ya Husain. Begitu fanatiknya terhadap Husain, dan ini diantara kesesatan Syiah. Tentu kita menjadi tanda tanya, kenapa mereka tak menyebut Hasan bin Ali, abangnya Husain? Kenapa mereka sebut Husain? Saya coba cari tahu dengan membuka beberapa lembaran kitab, dan ternyata sangkut pautnya Husain punya salah satu istri, dan istri itu adalah orang Persia, orang Iran, tentu seorang muslimah, dan itu bukan orang Syiah. Karena dia punya istri seorang Persia, seorang yang sekarang dari Persia berubah jadi nama Iran, maka mereka mengidolakan Husain karena menganggap ada darah Persia yang bergabung dengan Husain. Itulah cikal bakal kenapa mereka kemudian terlalu mengidolakan Husain, bahkan mungkin hampir tak pernah menyebut nama Hasan. Nah, jemaah melakukan Allah, kegilaan ini terus berlanjut sampai mereka tersesat dalam pemahaman seakan-akan Husainlah yang menjadi penyelamat. Kalau kita lihat tayangan-tayangan ketika acara-acara di padang Karbala, itu hasil daripada peperangan pembantaian Yazid, pasukan Yazid terhadap Husain. Mereka memperingatinya di padang Karbala. Apa yang mereka lakukan di seluruh negara Iran, kalau sudah datangnya hari peringatan tersebut, mereka akan mengambil cambuk, mengambil pedang, mengambil rantai, mereka akan memukul-mukul dirinya, baik di kepala maupun di punggungnya, sampai mengeluarkan darah. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka ingin melambangkan bahwa telah meninggal kekasih kami, panutan kami, bahkan mungkin bisa disebut dengan pujaan Tuhan, seakan-akan mereka menganggap Husain itu Tuhan. Lalu mereka ingin mewakili perasaan Husain ketika dibantai, maka mereka membantai dirinya dengan memukul dirinya. Itu semua perwakilan daripada keinginan menunjukkan rasa beginilah Husain dibantai, maka berdarah-darah dari hari itu. Nah, jemaah melakukan Allah, makanya kita ini sebenarnya juga pernah terikut, bahkan sampai hari ini, dengan gaya-gayanya Syiah yang melakukan ritual-ritual melukai diri. Apa yang kita lakukan? Kita muncul perlakuan itu pada tari sedati. Perlu kita ketahui, tari sedati itu tari yang hari ini dipelihara oleh orang-orang yang mengatakan itu perlu memelihara budaya Aceh segala macam. Tari sedati itu, dari mana kalimat sedati? Itu kalimatnya dari sayyidah, sayyidati, maksudnya adalah Sayyidah Fatimah, artinya turunan daripada Fatimah. Maka tari sedati itu sebenarnya mengikuti gayanya orang-orang Karbala yang memperingati ritual Karbala. Coba lihat gaya tari sedati itu, memukul-mukul diri, memukul dada, memukul perut, dan sudah pernah diharamkan oleh para ulama Aceh. Di sekitaran tahun 90-an sudah pernah diharamkan oleh para ulama Aceh. Tapi kemudian muncul pertentangan mengatakan bahawa ini cuma adat biasa, ini tidak mengapa kalau kita lanjutkan. Maka sampai hari ini asal ada acara apapun, tari sedati dipersembahkan, padahal itu tarian yang berasal dari Syiah, memukul-mukul diri.
Dan saya baca ini di beberapa buku tentang adat budaya Aceh, terutama dari karangan Ali Hashimi. Beliau menuliskan tentang ini. Jadi jemaah melakukan Allah, jangan heran kenapa budaya Syiah muncul di Aceh. Karena selain daripada kerajaan Malikus Saleh, itu di bahagian timur, tepatnya di Perla, itu ada kerajaan kerajaan Perla, dan itu sebenarnya basis Syiah. Jadi raja-rajanya itu berbasis Syiah, mulai dari Sultan Ali Mughayat Shah. Kalimat Shah itu artinya raja. Bahasa apa itu? Bahasa Persia, Pak. Shah itu bersiang. Kalau bahasa Arabnya artinya kambing, tapi yang dimaksud adalah Shah, raja. Persia itu memakai Shah. Maka coba lihat nama-nama orang Iran, itu Shah. Nanti bersambung terus kerajaan itu. Maka dari Perla lah muncul aliran-aliran yang berbau Syiah. Banyaknya kenduri macam model orang Aceh kah hana piuh dengan kenduri, Pak. Dari mana bahasa kanduri itu? Itu bahasa Persia, artinya tanduri. Bahasa dasarnya tanduri. Kalau Bapak lihat orang-orang Afghanistan, Pakistan, itu punya makanan khas, namanya ayam. Khusus namanya ayam tanduri. Kalau ayam sudah tahu semuanya. Kalau Bapak makan di rumah makan orang-orang yang punya pengaruh dengan bahasa Persia, itu disebut ayam tanduri. Tanduri itu apa? Tanduri itu berkumpul makan bersama, maka disebut ayam tanduri. Itu ayam yang dipersembahkan untuk acara-acara makan bersama. Maka kita mulai membahasakan dengan kanduri. Yang bahasa Persia, bahasa awak Syiah, maka orang gedanya itu siat dah buka kauri, bukan nak kanduri. Apapun acara kanduri. Jadi ini tak lepas daripada sejarah ini. Maka jangan fikir Aceh ini aman daripada Syiah. Tidak. Memang kita mungkin membenci Syiah, memang kita mungkin tak mau mengakuinya sebagai suatu aliran yang benar, tetapi adat istiadat kita terpengaruh dengannya. Maka mulai muncullah dulu, Pak, lebih parah di rumah-rumah. Saya pernah lihat rumah-rumah nenek-nenek dulu, itu ada gambar Imam 12, foto Imam 12 yang diyakini oleh Syiah Al-Imamiyah. Mulai dari Ali bin Abi Talib disusun sampai 12 orang, sampai kepada yang ditunggu-tunggu oleh mereka, yaitu Imam Mahdi versi mereka, yang sekarang katanya hilang dan akan muncul di akhir zaman. Dan itu ada di rumah nenek-nenek kita. Maka menempelkan foto-foto orang-orang Syiah, orang-orang yang dimulakan Syiah, itu sudah menjadi hal biasa.